Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Tentunya kita bertemu lagi bersama saya dengan Bapak Hairudin H. dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keempat. Kita masih membahas terkait dengan kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Tentunya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengulas dan memetakan ya seperti apa itu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum saya membahas materi pada pertemuan ini, saya akan mereview kembali bahwa ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya hakikat atau substansi dari hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, tentunya setelah kita mengetahui dan memahami hakikat atau pemaknaan dari hak dan kewajiban warga negara, kita akan juga mengetahui bagaimana sebenarnya hak dan kewajiban warga negara terkait dengan nilai-nilai dasar, yaitu nilai-nilai yang tertera di dalam setiap sila di dalam Pancasila tentunya. Nah, kemudian yang kedua, hak dan kewajiban warga negara itu di dalam nilai-nilai instrumental yang sebagai perwujudan dari nilai-nilai dasar. Ya, nilai-nilai instrumental ini tentunya kita sudah tahu dan sudah paham bersama anak-anakku sekalian bahwa nilai instrumental adalah nilai-nilai yang perwujudannya dibuat dalam bentuk tertulis. Ya, seperti apa itu? Misalnya kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian bisa dalam bentuk undang-undang, bisa dalam bentuk keputusan presiden, bisa dalam bentuk ketetapan MPR, sampai kepada jenis peraturan lainnya, misalnya bentuk peraturan daerah. Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang nilai instrumental, kita harus mengurutkan secara hierarki, ya, dari peraturan yang tertinggi sampai yang terendah. Artinya apa? Setiap jenis peraturan, mulai dari yang tertinggi dan terbawah, tidak boleh mengalami kontradiksi atau dengan bertentangan dengan jenis peraturan lainnya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara terkait dengan nilai-nilai praktis. Ini adalah perwujudan dari nilai instrumental. Bagaimana bentuknya? Tentunya bentuknya dalam perbuatan dan sikap nilai-nilai positif. Nah, setelah kita mengetahui makna dan substansi hak dan kewajiban warga negara, tentunya kita sudah masuk pada bagaimana contoh kasus dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Nah, terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ini kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan tentunya anak-anakku sekalian sudah banyak menggali ya informasinya dari beberapa literatur atau sumber-sumber lainnya. Ya, di dalamnya kita juga akan membahas apa sebenarnya faktor penyebab sehingga kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara itu bisa terjadi. Baik, pada pertemuan ini kita akan lebih fokus membahas terkait bagaimana penanganan ya, bagaimana penanganan pelanggaran-pelanggaran tersebut, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi pada pertemuan ini judul sebabnya adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi ini, terlebih dahulu saya akan tampilkan apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan ini. Nah, tentunya dengan mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan bagaimana mampu mengetahui penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta bagaimana bisa bersikap positif untuk menjadi warga negara yang baik. Tentunya ada penguatan-penguatan nilai-nilai karakter terhadap masyarakat atau warga negara. Baik. Nah, kita masuk pada yang pertama. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya dari beberapa literatur atau referensi yang kita sudah baca, maka upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan upaya-upaya preventif. Apa itu upaya preventif? Jadi upaya-upaya preventif ini adalah upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, ya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, ya. Artinya faktor-faktor bagaimana mencegah. Ya, saya berikan contoh. Misal, ketika sebelum terjadi hujan, ya, apa yang kita lakukan untuk mencegah yang namanya banjir? Tentunya untuk mencegah terjadinya namanya banjir, ya kita harus membersihkan semua saluran-saluran drainase atau saluran-saluran air untuk tidak menyumbat lajunya air sehingga menimbulkan yang namanya banjir. Baik, itu salah contoh dari bagaimana upaya pemerintah dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kemudian yang kedua, anakku sekalian, tentunya ada yang disebut dengan upaya-upaya yang sifatnya represif. Apa itu represif? Ya, upaya-upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan ya ketika kasus itu sudah muncul di permukaan. Ya, jadi suatu tindakan aktif yang dilakukan dalam hal ini pemerintah untuk menangani ketika kasus itu sudah muncul dalam permukaan. Ya, contoh sederhana yang saya maksud ya tadi misalnya ya, banjir ya, banjir. Setelah banjir, ini sudah tiba. Bagaimana upaya kita untuk mengatasi masalah banjir ini? Ya, ini yang disebut dengan upaya-upaya represif atau dalam bentuk penanganan. Baik, yang pertama, anakku sekalian, ya kita bisa lihat ada upaya-upaya preventif atau upaya-upaya yang sifatnya pencegahan. Ya, ini pencegahan. Bagaimana upaya pemerintah? Yang pertama kita lihat upaya preventif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah
penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Ya, seperti kita tahu bersama bahwa ketika kita melihat dari fakta sejarah, ketika era reformasi, ya, ada namanya masa Orde Baru, ya. Pada masa Orde Baru kita bisa lihat bagaimana penegakan supremasi hukum pada waktu itu. Ya, tentunya yang namanya kebebasan dan kepastian hukum terhadap warga negara ini kemudian tidak ada kepastian, ya. Jadi menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap warga negara. Nah, ketika peralihan dari masa Orde Baru menuju era reformasi, maka penegakan supremasi hukum ini sudah mulai berjalan dan bisa kita rasakan sendiri saat ini. Nah, lantas apa supremasi hukum dan demokrasi itu? Nah, kita bisa lihat bahwa penegakan supremasi hukum ini, ya, yaitu harus adanya kepastian, ya, kepastian hukum. Ya, jadi harus adanya kepastian hukum terhadap warga negara. Baik. Kemudian yang kedua, selain kepastian hukum terhadap warga negara, tentunya kita juga mengharap adanya jaminan hukum. Ya. Adanya jaminan hukum terhadap warga negara. Artinya, para penegak-penegak hukum atau pejabat-pejabat pengambil kebijakan itu bisa memberikan jaminan dan kepastian kepada setiap warga negara. Memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika ada pelaporan misalnya, ya tentunya harus dilayani dengan baik. Dan memproses setiap kasus-kasus yang terdapat yang dilaporkan. Ya, baik. Itu tentang supremasi hukum. Ya, jadi tentunya semua pejabat-pejabat yang memiliki kompetensi dan kewenangan di dalam menegakkan hukum itu sendiri harus memberikan jaminan dan kepastian hukum yang tentunya berasas adil, ya. Nah, jadi harus memberikan keadilan. Karena kalau kita bicara tentang hukum, ya tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini, ya. Mengapa demikian? Karena mana undang-undang mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum, berdasarkan atas Rechtsstaat. Ya, Rechtsstaat itu berarti hukum, bukan berdasarkan atas Menstaat. Jadi Menstaat itu adalah kekuasaan. Artinya apa? Setiap orang, setiap warga negara itu memiliki, ya, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dan itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagaimana persamaan hukum ini, bagaimana kedudukan warga negara di dalam hukum itu sendiri. Ya, jadi poinnya di sini ada 3. Saya ulang kembali, ada kepastian, ada jaminan, dan adanya keadilan terhadap warga negara terkait dengan supremasi hukum dan demokrasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini tentunya bagaimana mampu mengoptimalkan, ya, peran lembaga-lembaga, ya, selain lembaga-lembaga tinggi negara. Ya, kalau kita bicara lembaga-lembaga, ya, pada pembelajaran terdahulu kita sudah membahas yang mana dimaksud dengan lembaga-lembaga negara, ya. Ya, ada lembaga-lembaga tinggi negara. Nah, lembaga-lembaga negara, ya, ini bisa misalnya, ya, misalnya lembaga legislatif, ya, legislatif. Kemudian ada lembaga eksekutif, ya. Kemudian ada lembaga yudikatif. Nah, ini, ya. Ini kalau kita bicara tentang lembaga-lembaga negara, ya. Ya. Ya, ini, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan lembaga-lembaga negara, ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Nah, coba kita tengok bagaimana persoalan mengenai struktur kelembagaan negara sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, pada saat sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan,
ada struktur kelembagaan negara itu terbagi menjadi dua. Ada lembaga tinggi negara dan ada lembaga tertinggi negara. Artinya apa? Lembaga-lembaga negara di bawah ini, lembaga tinggi, ini tidak boleh melakukan intervensi terhadap lembaga tinggi negara. Jadi lembaga tinggi negara ini memiliki kewenangan yang lebih, topoksi yang tinggi dibanding lembaga tinggi negara. Nah, setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar, maka struktur kelembagaan Undang-Undang Dasar, ya, struktur kelembagaan lembaga-lembaga negara ini semuanya hampir memiliki kewenangan yang sama, ya. Ya, baik itu lembaga legislatif, baik itu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif sendiri. Nah, selain lembaga-lembaga ini, ya, lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, tentunya ada lembaga-lembaga lain, ya, lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Ya, bagaimana itu? Ya, misalnya mengoptimalkan lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara. Contoh, yaitu ada yang namanya KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, inilah lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai antibody atau power untuk menangani semua kasus-kasus yang terkait dengan korupsi, ya. Baik, kemudian ada yang disebut dengan ombudsman, ya, ombudsman, ya, ombudsman. Ya. Ombudsman, jadi ini juga lembaga Republik Indonesia yang memiliki kewenangan bagaimana menangani kasus-kasus yang sifatnya administratif, ya. Jadi ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif, maka yang menangani adalah, ya, ombudsman. Nah, kemudian ada lembaga lain. Apa itu? Ya, ada namanya Komnas HAM, ya. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, jadi ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya ada satu komisi yang dibentuk oleh negara, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian ada lembaga lain. Apa itu? Misalnya KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, ini juga menjadi bagian. Mengapa kemudian? Ya, jadi misalnya ada pelanggaran terhadap anak, tindakan kekerasan terhadap anak, maka ada satu organisasi atau lembaga yang menangani masalah ini. Ini yang disingkat dengan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian juga ada Komisi Perlindungan terhadap Perempuan, ya. Ya, kemudian juga yang lain dan seterusnya, ya. Ini beberapa contoh saja. Bagaimana kemudian dalam upaya-upaya preventif pemerintah seharusnya mengoptimalkan, ya, peran-peran lembaga-lembaga lain. Akhirnya semua stakeholder, ya, dalam lembaga kenegaraan kita itu terlibat, ya. Karena memang harus ada keharmonisan antara lembaga-lembaga dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, upaya pemerintah di dalam melakukan pencegahan atau upaya preventif adalah bagaimana meningkatkan, ya, kita bisa lihat di sini, bagaimana peran pemerintah mampu meningkatkan kualitas dari pelayanan publik itu sendiri, ya, pelayanan publik. Nah, sementara kita lihat bahwa tentunya kalau bicara tentang pelayanan publik ini, ya, itu harus memberikan pelayanan yang terbaik, ya, bagi warga negara. Ya, karena kenapa? Bahwa warga negara itu adalah bagian dari negara itu sendiri, sehingga harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, ya. Tentunya apa istilahnya, pejabat-pejabat atau struktur dari kelembagaan-lembaga itu mampu bekerja dengan optimal, ya, memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga negara. Nah, kemudian selanjutnya, siapa dulu? Kemudian selanjutnya, ada upaya-upaya yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan bagaimana meningkatkan pengawasan dari lembaga-lembaga
politik, ya. Jadi selain lembaga-lembaga negara tadi yang dimaksud, ya, ada lembaga-lembaga politik, ya, ini yang sifatnya independen, ya, lembaga pengembangan politik, termasuk lembaga-lembaga masyarakat, ya. Jadi banyak lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga politik, ya, bisa termasuk organisasi masyarakat atau organisasi politik, itu bisa melakukan pengawasan bagaimana sebenarnya kinerja, ya, bagaimana sebenarnya kinerja dari pemerintah dalam upaya atau usahanya mencegah terjadinya kasus pelanggaran ini, ya, kasus pelanggaran hak dan tentunya pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Nah, kemudian selanjutnya upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan yaitu penyebarluasan, ya, prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Ya, tentunya dalam hal ini warga negara juga itu harus diberikan edukasi dan sosialisasi, ya. Bagaimana sebenarnya hak dan kewajiban warga negara itu sendiri, bagaimana kewajiban negara dan bagaimana kewajiban warga negara, ya. Jadi konteksnya adalah bagaimana kewajiban hak, bagaimana hak dan kewajiban warga negara dan negara. Tentunya di dalam konteks ini penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat ini bisa dilakukan dengan lakukan edukasi atau sosialisasi di lingkungan formal maupun lingkungan non formal, ya. Ya. Jadi bisa dilakukan baik itu di lingkungan formal maupun di lingkungan non formal. Ya, yang bagaimana itu lingkungan formal? Ya, tentunya lingkungan-lingkungan yang sifatnya sudah teredukasi, misalnya sekolah, ya, perguruan tinggi, ya, dan segala macam. Kemudian lingkungan-lingkungan non formal, itu bisa berupa dalam bentuk diklat atau pelatihan, ya, dan segala macam. Ya, ini salah satu bentuk bagaimana penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, ya. Ya, ini bagaimana meningkatkan profesionalisme, ya, lembaga dan keamanan pertahanan negara. Tentunya harus ada penguatan terhadap lembaga-lembaga keamanan dan pertahanan negara, karena inilah lembaga yang paling, ya, berkompeten atau memiliki sebagai power, ya, dalam melindungi, ya, warga negara terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak tadi, ya, dan pengingkaran kewajiban. Baik, saya kira ada beberapa hal tentang upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini satu lagi. Nah, upaya selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok, ya, antara kelompok atau golongan di dalam masyarakat. Ya, ini. Ya, seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa ketika kita berbicara bagaimana keharmonisan itu bisa terjadi sinkron, ya, tentunya antara warga negara, ya, baik itu individu dengan individu, ya, kemudian antar kelompok dan golongan itu harus selaras, ya, harus memiliki visi dan misi yang sama, ya, tentunya dalam upaya pencegahan, ya, pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu sendiri. Baik, tadi itu adalah bagaimana upaya-upaya pemerintah, ya, terkait dengan terkait dengan pencegahan, ya, pelanggaran hak dan kewajiban negara. Kemudian yang kedua, tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan, ya, selain upaya-upaya pencegahan tadi ada upaya represif. Nah, ini yang kedua. Nah, upaya represif adalah upaya yang dilakukan ketika kasus itu sudah terjadi, ya. Jadi kasus itu sudah terjadi. Jadi ini sudah dalam bentuk penanganan atau ada tindakan secara aktif, ya, yang dilakukan oleh pemerintah
Bagaimana misalnya ketika ada pelanggaran, ada haknya warga negara tidak dipenuhi. Ya, apa yang dilakukan? Seperti apa bentuk penanganannya? Apakah melakukan pembiaran ataukah melakukan tindak lanjut, melakukan proses penyidikan dan penyelidikan? Ya, sejauh mana tingkat pelanggaran yang terjadi terhadap hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Nah, yang pertama kita bisa lihat, anak-anakku sekalian, ya, bahwa upaya-upaya represif pemerintah, ya, yang pertama adalah ya, ada lembaga-lembaga yang memiliki kompeten, ya, lembaga-lembaga yang memiliki kompeten terhadap bagaimana ketika kasus-kasus pelanggaran ini sudah muncul di permukaan, ya, sudah muncul di permukaan. Nah, lembaga yang pertama yang memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran hak itu, yang pertama kita lihat di sini adalah lembaga kepolisian. Mengapa lembaga kepolisian? Ya, ketika ada kasus-kasus pelanggaran misalnya, ada pelaporan, kepolisian inilah yang paling pertama yang melakukan proses, ya, menerima pengaduan, ya, kemudian melakukan proses penyidikan dan penyelidikan, ya. Jadi melakukan menerima pengaduan, melakukan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap temuan-temuan atau laporan dari masyarakat atau warga negara. Ya. Kemudian yang kedua, ada lembaga, ya, ini pertahanan dan keamanan negara. Ya, yang mana itu? Ya, biasa kita kenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, inilah salah satu alat negara, ya, alat negara yang memiliki garis terdepan, ya, dalam menangkal setiap persoalan-persoalan, ya, yang mengancam kedaulatan negara kita, ya. Apakah itu gangguan-gangguan yang sifatnya eksternal, gangguan-gangguan dari luar, ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, tentunya lembaga ini adalah menjadi sebuah lembaga yang menjadi superpower, ya, atau antibody. Mengapa demikian? Ya, karena salah satu yang membuat negara ini menjadi kacau, ya, menjadi hancur karena adanya para pelaku-pelaku koruptor, ya. Ini yang berpotensi merugikan negara, ya, sehingga dibentuklah satu komisi, dibentuklah satu badan yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga diharapkan dengan adanya lembaga ini maka mampu meminimalisir dan mampu mengatasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi di negara ini terkait dengan kasus-kasus korupsi, ya. Nah, ini kalau di media, ya, kita sering melihat, kita sering menonton, ya, banyak pelaku-pelaku korupsi hingga saat ini, sehingga dari tahun ke tahun itu data yang ada, angka korupsi semakin bertinggi, semakin naik. Ini persoalan, ada apa dan mengapa demikian bisa terjadi, ya. Nah, ini tentunya. Kemudian yang keempat, upaya represif yang dilakukan melalui lembaga peradilan, ya. Jadi apa fungsinya lembaga peradilan? Lembaga peradilan ini kemudian memiliki topoksi atau kewenangan untuk mengadili, ya, atau menjatuhkan vonis, ya, setiap pelaku-pelaku kasus-kasus pelanggaran. Misalnya, seseorang yang melakukan kasus kejahatan, apakah itu pembunuhan, pemerkosaan, ya, pencurian dan segala macam, itu tentunya itu harus melalui lembaga peradilan, ya. Apakah melalui pengadilan tinggi, pengadilan negeri, ya, pengadilan tinggi negeri, ya, ya, sampai kepada pengadilan yang lain. Nah, ini tujuannya adalah pengadilan untuk menjatuhkan sanksi atau memvonis kepada setiap pelaku-pelaku kejahatan, ya.
Sehingga orang yang dirugikan dari pelaku kejahatan itu bisa mendapatkan rasa keadilan, ya, dan mendapatkan rasa kepastian dan jaminan hukum, ya, sehingga terjadilah keharmonisan di dalam masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat pemetaannya, ya, pemetaannya seperti ini. Jadi lembaga kepolisian adalah lembaga yang bagaimana menerima pengaduan, melakukan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Kemudian setelah diproses, ya, itu kemudian dilimpahkan kasusnya di kejaksaan dan vonis atau jatuhan sanksinya itu di lembaga peradilan. Nah, kemudian yang kedua, sekali lagi Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan untuk melindungi negara ini, melindungi setiap warga negara dari berbagai macam gangguan, apakah gangguan dari luar dan maupun gangguan dari dalam, yang sifatnya berpotensi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Ya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibentuk dalam upaya untuk memberantas atau menganalisis atau meminimalisir setiap kasus-kasus pelanggaran yang sifatnya potensi merugikan negara. Baik, ini adalah upaya-upaya represif, ya. Jadi saya ulang kembali, jadi upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu dilakukan dengan dua hal. Yang pertama dengan upaya preventif atau pencegahan, dan yang kedua adalah upaya-upaya yang sifatnya represif. Baik. Nah, kemudian setelah kita melihat bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap setiap kasus-kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran terhadap kewajiban warga negara, tentunya tidak berhenti sampai di situ. Ya, ini harus juga melibatkan atau partisipasi dan kontribusi dari masyarakat atau warga negara sebagai bagian dari negara, ya, supaya kasus-kasus seperti itu bisa diminimalisir, ya, sehingga bisa diatasi dan tidak menimbulkan kegaduhan atau dapat memecah persatuan dan kesatuan, ya. Kita bisa lihat bahwa bagaimana partisipasi masyarakat. Nah, tentunya ada hal dan sikap positif, ya, yang harus dijaga dan dilakukan oleh setiap warga negara dalam rangka melakukan pencegahan atau langkah preventif untuk sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi. Yang pertama adalah setiap warga negara atau masyarakat sebagai bagian dari negara, kita harus memiliki keyakinan, memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa kita ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Ya. Jadi setiap persoalan-persoalan itu menempatkan Tuhan sebagai kausa prima, ya, sebagai hal yang paling tinggi, ya, penyebab, ya, kausa prima, ya, menempatkan dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita. Tentunya kita selalu menyandarkan diri kita kepada Tuhan, ya, karena kita ini adalah makhluk Tuhan. Tentunya sebagai warga negara, ya, ini harus mensyukuri, ya, mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan yang Maha Esa kepada kita semua untuk kita manfaatkan dengan baik-baik. Ya, ini yang saya pikir poin yang paling penting, bagaimana sebenarnya partisipasi dan kontribusi masyarakat atau warga negara dalam rangka pencegahan, dalam rangka upaya penanganan pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya warga negara ketika dia berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, tentunya harus
memiliki keyakinan, ya, di dalam jenis peraturan kita, jenis perundang-undangan kita di Undang-Undang Dasar 1945 jelas di pasal 29, ya, di ayat 2. Negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara, setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan. Ini adalah salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk jaminan negara terhadap warga negara. Ya, silakan kalian memilih salah satu keyakinan untuk agama yang ada di Indonesia, ya, karena itu semua sudah dijamin di dalam perundang-undang kita, tepatnya di pasal 29. Ya, di ayat 1 pasal 9 sudah jelas bahwa negara ini negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, kalau negara saja berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana dengan warga negaranya? Tentunya sebagai organisasi yang besar, yaitu negara, ya, itu harus juga memberikan jaminan kepada warga negaranya. Ya. Nah, ini. Jadi di pasal 29 jelas adanya kebebasan dan jaminan, ya, terhadap negara atas kebebasan beragama. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pandang kita? Ya, tentunya sebagai warga negara ini kita harus memiliki cara pandang. Bagaimana perspektif kita terhadap negara ini? Ya, tentunya sebagai warga negara kita harus memiliki cara pandang yang sifatnya nasional. Artinya apa? Mengedepankan jiwa-jiwa nasionalisme, ya, kecintaan terhadap tanah air. Ya, bagaimana bentuk-bentuk perilaku yang kita bisa lakukan? Ya, misalnya salah satu contoh dalam mencintai produk-produk dalam negeri. Baik, kemudian yang ketiga, sebagai warga negara tentunya kita harus memiliki jiwa yang besar. Ya, artinya apa? Bagaimana kita mampu mengutamakan kepentingan-kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Ya, nah, kalau kita lihat sekarang ini, ya, bagaimana kondisi fenomena di luar sana. Ya, tentunya sebagai masyarakat yang memiliki jiwa-jiwa nasionalisme, cara pandang bernegara, tentunya harus memiliki jiwa yang besar. Bagaimana itu? Ya, tentunya harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, selain itu, partisipasi masyarakat dalam kaitannya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentunya kita juga harus memiliki jiwa-jiwa yang berintegritas. Ya, artinya apa? Selalu mengedepankan bahwa yang namanya gotong royong, yang namanya persatuan dan kesatuan, ya, yang namanya saling menghormati, itu adalah hal yang paling utama di dalam kaitannya menjaga keharmonisan, ya, ya, keutuhan NKRI. Saya kira ini beberapa poin, ya, bagaimana ketika kita berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa ada dua hal, ya, ada dua hal. Ya, yang pertama, bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini dalam menangani kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Tentunya pemerintah melakukan dalam dua aspek, yaitu pertama upaya pencegahan, yaitu preventif. Kemudian yang kedua adalah upaya-upaya yang sifatnya represif. Nah, kemudian kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam hal ini sebagai warga negara juga sangat diperlukan dan sangat mendukung dalam menjaga keharmonisan dan keselarasan, sehingga terciptalah keadilan di dalam masyarakat. Tentunya jiwa-jiwa berketuhanan, cara pandang kita terhadap negara ini dengan cara pandang nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah
bagaimana kita menanamkan jiwa-jiwa yang besar, dan tentunya selain itu memiliki jiwa-jiwa berintegritas, bahwa kita hidup di dalam satu negara yang mana di dalamnya kita dinaungi oleh negara. Tentunya setiap warga negara harus dipenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, untuk sebagai memperdalam hasanah keilmuan kita terkait dengan materi kita ini, yaitu penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, maka tentunya kita akan merumuskan bagaimana perilaku dan sikap atau perbuatan sebagai warga negara dalam kaitannya terhadap meminimalisir setiap pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini ada contoh slide, bisa dilihat bahwa anak-anakku sekalian diminta bagaimana melakukan identifikasi, ya. Jadi silakan lakukan identifikasi, ya, membedakan dan mengklasifikasikan, ya, bagaimana contoh perilaku yang tepat sebagai warga negara dan dapat ditampilkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini ada beberapa kolom yang kita bisa lihat. Misal, ya, bagaimana sebenarnya contoh perilaku yang harus kita lakukan, ya, sebagai warga negara, ya, di dalam lingkungan keluarga. Ya, kalau bicara tentang lingkungan keluarga, ya, ada ayah, ada ibu, ada saudara, ya, kemudian ada adik dan seterusnya. Bagaimana perilaku kita, ya? Kemudian kedua, bagaimana contoh penerapan perilaku di lingkungan sekolah. Nah, ini, ya, di lingkungan sekolah. Bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus berperilaku sebagai warga negara sehingga terjadilah keharmonisan. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Nah, ini juga menjadi penting. Ya, ini berarti lingkungan masyarakat, berarti kita sudah berada pada lingkungan yang jauh lebih besar. Ya, bagaimana lingkungan sosial kita? Nah, ini. Nah, di bagian yang paling ruang lingkupnya yang paling besar adalah itu di lingkungan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita sebagai warga negara, ya? Bagaimana kita memiliki jiwa yang besar? Bagaimana cara pandang kita terhadap negara ini, ya? Nah, ini yang perlu diulas atau diberikan contoh bagaimana kita ini sebagai warga negara atau masyarakat bisa berperilaku sehingga yang namanya pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu bisa menimbulkan rasa keadilan, ya, menimbulkan kepastian, menghadirkan jaminan kepada setiap hak-hak dan kewajiban warga negara. Sehingga dengan adanya keterlibatan antara pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder, ya, baik itu lembaga-lembaga formal maupun lembaga-lembaga informal, itu bisa berintegrasi atau menyatu, ya, saling bahu-membahu, saling bekerja sama, tentunya dalam upaya menciptakan keharmonisan dalam kaitannya hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Saya kira dengan penugasan ini tentunya bisa menambah hasanah dan keilmuan anak-anakku sekalian, ya, bagaimana kita mampu menelaah sehingga ketika kita sudah mampu menelaah dan melakukan identifikasi terhadap bagaimana penerapannya, barulah mampu kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, saya kira inilah yang saya dapat sampaikan pada pertemuan hari ini.
Ya, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan cara bagaimana kita menghargai, bagaimana cara kita menghormati, bagaimana kita menjaga toleransi antara sesama agama, antar sesama umat dan seterusnya, sehingga terciptalah keharmonisan di dalam masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.